Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di channel TV RW yang dimana kita membaca buku-buku sejarah. Pada kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau yang kita baca sebelumnya pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membaca tentang Nagari Sungai Tarap. Sekarang kita akan melanjutkan membaca tentang Nagari Limau Kaum. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita baca buku Tambo Alam Minangkabau tentang Nagari Limau Kaum. Kata ahli adat, pada suatu ketika Datuk Parpatiah dan Sabatang bersama 5 pasang suami istri berlayar keluar dari Nagari Pariangan Padang Panjang menuju tanah lapang yang ditumbuhi rimba berkampung-kampung. Di situ kelima pasang tadi mencencang, melatih, membuat ladang dan dusun tua. Di situ Datuk Parpatiah dan Sabatang membuat rumah di bawah kayu bodi nagotaran. Kemudian membuatnya pula sebuah balai di dusun tua itu yang berparit dan berpagar batu. Sebab itu balai tadi dinamakan orang Balai Batu. Lalu dibuat pula sebuah kubu di baruh dusun tua tadi yang dinamai Kubu Rajo. Lama-kelamaan berkembang pula orang yang 5 pasang tadi. Karena orang sudah ramai, dibuat pula 5 buah kampung seedaran dusun tua tadi, yang bernama Kampung Balai Batu, Kampung Kubu Rajo, Kampung Belah Labuh, Kampung Dusun Tua atau Kota Gadis, dan Kampung Kampai Piliang. 5 kampung ini akhirnya dinamai Kampung Limau Kaum. Kemudian menyusul pula 12 pasang suami istri dari Pariangan Padang Panjang yang dipimpin oleh seorang pengulu yang bergelar Datuk Tan Tejo Maharaja Nan Gadang. Pengulu ini badannya besar dan panjang kira-kira 10 hasta panjangnya. Sampai sekarang masih ada kubur beliau di Kampung Pariangan yang dikenal juga dengan nama Kubur Datuk Tan Tejo Gurano. Mereka sampai di nagari yang bernama Jambu sekarang ini dan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Nagari Limau Kaum karena tidak ada jalan ke sana. Lalu berkata Datuk Tan Tejo kepada orang-orang yang dibawanya itu. Katanya, "Kaniaklah atau kemarilah kita berbalik." Lalu surutlah mereka kembali sampai di sebuah dusun yang diberi nama Kaniak. Rupanya yang dimaksud dengan Kaniak oleh Datuk Tan Tejo tadi adalah Kampung Tabik sekarang ini. Di situ mereka berladang dan membuat teratak. Datuk Tan Tejo membuat sebuah tebak besar, lalu dibuat orang pula setumpak sawah dekat tebaknya itu. Dan di mudik sawah itu dibuat pula teratak. Lama-lama teratak tadi menjadi dusun, dan dusun menjadi kampung pula, yang bernama Kampung Sawah Tangah. Akhirnya ke-12 pasang itu terbagi 2. Sebagian tinggal bersama beliau di Kampung Tabik, dan sebagian lagi menetap di Kampung Sawah Tangah. Lama-kelamaan berkembang pula orang di Kampung Tabik dan Kampung Sawah Tangah itu. Datuk Tan Tejo mendirikan sebuah balai di Kampung Tabik yang tonggaknya dari teras dilatang dan parannya dari akar lundang. Sedang tabuknya dibuat dari batang pulut-pulut yang digetang dengan cengat tuma dan gendangnya dari padang saliguri. Itulah keganjilan yang dibuat oleh Datuk
Tan Tejo Maharaja Nan Kadang. Sampai kini tonggak teras jilatang dan gendang seliguri itu masih ada di kampung Tabe itu. Selanjutnya karena telah berkembang juga, maka kampung Tabe dan kampung Sawah Tengah dijadikan orang menjadi sebuah nagari yang bernama Nagari Tabe Sawah Tengah. Oleh karena nagari Tabe Sawah Tengah itu telah menjadi ramai dan sesak pula, maka pecahan orang-orang yang 12 pasang tadi pergi beladang merambah rimba kecil di kepala dusun tua tempat Datuk Perpatihan dan Sabatang tadi. Tempat itu dinamai orang Parambahan. Dari Parambahan itu dibuat sebuah pelabuh atau jalan arah ke Kuburajo, tetapi mereka tidak berhasil karena terlalu susah. Jalan mendaki dan menurun serta berbelok-belok, dan labuh itu diberi nama Teratak Labuh. Karena telah menjadi ramai pula orang di Teratak Labuh, Parambahan dan Tabe Sawah Tengah, mereka pun semakin berkembang dan telah pula membuat 12 buah koto di sekitar Nagari Limau Kaum. Ke-12 koto itu menurut penitahan Datuk Perpatihan dan Sabatang yaitu Labuh, Parambahan, Cilebuk, Ampalu, Cubada, Sianyang, Rambatan, Padang Mage, Ngungun, Panti, Pabalutan, Sawah Jawa. Lama kelamaan koto nan 12 itu ramai pula. Oleh Datuk Perpatihan dan Sabatang 12 tokoh koto. 12 koto itu sampai ke Tabe Tengah Sawah dijadikan satu dengan orang yang berada di Limau Kaum dengan nama Limau Kaum 2 Balik Koto. Lalu dipecah lagi menjadi Limau Kaum 12 koto dan 9 koto di dalam. Adapun koto yang 9 itu ialah 22 Ilang, Tabe Bata dan Sela Guanda, Baringin dan Koto Baranjak, Lantai Batu dan Bukit Gombak, Sungai Tanjung dan Barulak, serta Rajodani. Oleh Datuk Perpatihan dan Sabatang, masyarakat Nagari Limau Kaum dan 12 koto itu sampai ke Tabe Sawah Tengah diberi pula satu pucuk pimpinan, yaitu Pengulu dengan gelar Datuk Bandaro Kunyang. Kedudukan di Kuburajo Limau Kaum. Setelah teratur Nagari Limau Kaum 12 koto itu, maka senanglah Datuk Perpatihan Sabatang dan beliau kembali ke Periangan dan Padang Panjang. Itulah tadi bagaimana terbentuknya Nagari Limau Kaum diprakarsai oleh Datuk Perpatihan dan Sabatang. Itulah yang kita baca pada video kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dan bermanfaat. Kita lanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau ini pada video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.